perjuangan mereka menjadi wibu nih harus kita langsung gali dengan langsung tembak manga favorit. All time. Gua selalu mempromosikan manga underrated ini yang mungkin satu tapi one of my favorite adalah Dorohedoro. Dorohedoro. Kenapa selalu suka ini adalah lu punya konsep dunia yang menurut gua menarik. Jadi kan ceritanya adalah ada dunia manusia, ada dunia penyihir kan. Dan penyihir ini datang untuk latihan menyihir. Tapi lu tahu kan di konsep dunia penyihir itu Tuhannya lu kelihatan. Terus lu kalau mati pasti masuk neraka. Ini membuat gua sangat menarik gitu. What kind of society yang lu bisa hidup di dalam situ? Karena lu mau ngelakuin baik, pasti lu kan masuk neraka juga gitu. Dan Tuhannya kelihatan, lu bahkan bisa berinteraksi dengan Tuhannya mereka yang setan itu kan. Nah itu buat gue adalah suatu konsep dunia yang menarik. Dan satu-satunya cara lu bisa escape dari that fate adalah dengan menjadi setan. Dan di sini latihannya sangat berat. Dan sebenarnya sangat sulit ya. Menurut gue tuh world building yang sangat menarik. Dan yang ditambah lagi kan ceritanya tuh convoluted banget ya. Seakan-akan kayak banyak konspirasi, tapi setelah dijahit dengan baik tuh rapih banget. Dan akhirnya we have a very satisfying ending. Makanya gue sangat merekomendasikan si Dorohedoro ini. Wah, oke. Dorohedoro. Ya. Ada yang waktu gue rekomen kan, terus ada yang bilang, wow, what a man of culture. Tapi gue kaget, maksudnya lu ambilnya yang modern gitu kan. Biasanya kan mesti mundur-mundur ke belakang. Oh, kalau mau mundur ke belakang, Enggak apa-apa. ntar enggak, gue jadi lagi berpikir. Oke. Nggak, mungkin sambil Pram. Oke, Pram dulu deh, Pram. Ya ini kan gue banyak banget ya koleksi. Sebenarnya gue bawa iPad gue untuk mengingatkan gue karena saking banyaknya yang ini kan. Tapi kalau dari satu paling of course One Piece Amin. Iyalah ya. Kalau itu kan it goes without saying. Goes without saying lah ya. Tapi satu yang gue suka banget Berserk. Goes without saying lah ya. History Strongest Disciple Kenichi. Oke, itu menarik. Nah itu kalian harus itu karena dia bahkan adalah salah satu tokoh yang jago pencak silat, namanya Silkardo Jenazat. Itu komik bela diri. Oke. Tanya nih dia anak kecil si Kenichi, dia karena hokinya bertemu dengan satu perguruan namanya Ryozan Paku, ya dia adalah para master ilmu bela diri terbaik di dunia. Itu historis sama dia. Kemudian I think mungkin ini quite mainstream, I Shield 21 obviously. Of course. Terus kalau dulu gue juga suka banget tuh Rurouni Kenshin, gue suka banget. Oh iya, Rurouni Kenshin Itu tapi klasik kan, Shaman King tapi ya versi yang udah Lama, bukan yang baru. komplit dong. Udah bagus itu bos. Shaman King. Karena akhirnya cerita jadi endingnya lebih bagus. So, mungkin gue nggak tahu nih orang tahu atau enggak, tapi ini salah satu manga samurai bela diri yang paling grit dan menurut gue tajam banget ya. Dan jurusnya tuh menurut gue juga keren. Shigurui. Apa itu? Shigurui. Apa itu? Ya tadi tentang basically dia ini punya perguruan di era Bakufu begitulah ya. Nah, dia dulu pernah nerima satu murid yang kemudian diusir karena dia selingkuh sama ceweknya punya gurunya gitu. Oke. Nah, murid yang tadi jenius ini dibutain lah matanya gitulah. Oke. Nah, tapi kalau dibutain matanya, dia nanti belajar jurus baru, balik lagi ngancurin perguruan. Oh, sampai revenge. sisa satu murid. Nah, nanti murid itu lagi berantem lagi sama si ini. Jadi the pure story is a revenge, tapi dibuat dengan jurus-jurus pedang yang menurut gue bagus banget. Dan kemudian ceritanya juga tadi itu lu bisa lihat tuh usus terburai gitu-gitu semua. Gambarnya gore lah ya. Gambarnya gore. Oke. Seinen berarti. I think yang juga bagus tadinya, kalau kalian suka komik bela diri itu Tough. Koko Den Tough. Itu Tough tuh menurut gue bagus tuh. Itu banyak banget. Nah, bagus juga nih menurut gue yang lebih modern dan ini gue suka banget Uki Holder. Apa itu? Uki Holder. Sama kayak ngarang Magister Degimagi. Iya. Uki Holder ini adalah lanjutannya. Jadi dia ceritanya adalah tentang sekelompok Immortals. Immortals, oke. Jadi dia nih kelompok Immortals, ada yang Immortals karena dia vampir, ada yang dia Immortals karena dulu pernah nelen darahnya mermaid. Ada bahkan satu gue suka banget karena dia jurusnya adalah dia dulu kena kayak cacing yang bisa bikin lu abadi itu Cabinet of the Immortals. Nah, dan jurusnya dia itu adalah bisa bahkan dia berlatih pedang sampai levelnya adalah dia bisa memotong konsep. Memotong konsep. Jadi Kayak Yami. Ya. Motong ruang dan waktu. Beda. Enggak, tapi enggak motong yang enggak bisa dipotong Ya, gitu. ya. Nah, ini beda konsep. Jadi dia kasih contoh kayak ini jurus dia ada apel ditunjukin muka lu kan. Ya. Potong nih. Tiba-tiba semua orang situ lupa apel itu apa. Karena apel konsep tentang apel sudah terpotong. Iya. Chainsaw Devil. Jadi gue jadi keingetan. Mungkin yang orang klasik dulu suka juga adalah sebenarnya kayak Flame of Recca. Oh iya, tahu. Flame of Recca tuh juga menurut gue rekomen banget. Sama yang agak modern gara-gara ngomong Immortals, I remember ini dong Hell's Paradise. Oh iya, Hell's Paradise. Jigoku Raku. Hell's Gua Paradise nonton itu animenya juga doang. sangat menyenangkan ya. Jigoku Raku tuh dia tuh pengarangnya tuh bikin ada satu komik baru cuman gagal. Yang cerita tentang yang kayak Nurarion no Mago gitu loh, kayak setan-setan
Nggak dengar. yokai gitu. Nggak pernah dengar. Tapi lu bubar, dia nggak terlalu laku, nggak berhasil. Oh. Nanti ada pertanyaan soal yang dibenci nggak? Gue ada satu. Oh, Apa? Boleh nih. Boleh. Banyak banget nih, Gua- Bang. Yang bukan dibenci. Abis, mungkin- abis ini kalau gue suruh listing. Jangan dong bang, itu lu ada 2.000 bang dibacain semua. Kita nanti skimming aja ya. Lihat. Ya gue ini aja jadi kayak orang live TikTok Iya, ini doom Wah, scroll. ini ini ya. ada poin Lu lu ya. gini ya, kalau lu mau bahkan nih, kalau kita bikin di berjam-jam, nih tiap judul ini gue bisa ceritain. Iya bisa jadi ini cerita singkat ya. Iya. Cerita singkat dari setiap manga ini. Pembahasan title-nya. Kingnya apa Kengan Asura, Kongo Bancho tau nggak? Enggak. Kongo Bancho itu yang ngarang Nanatsu no Taizai, ini manga sebelumnya. Oh. Bahkan si Suzuki Nakaba ini dia bakal pernah bikin manga tau tentang apa? Ice skating. Oh. Seperti Yuri on Ice. Yuri on Itu Ice. anime. Medalis Nice. juga. Tapi tar dulu ini habis. Iya. Oh iya siap. Mari kita dengerin apa yang lu menyesal atau lu benci. Gue suka banget adalah namanya The Gray Man. The Gray Man. Suka. Enggak. Karena menurut gue ini adalah komik di mana kenapa semuanya orang menderita dan mati. Lu bahkan karakter utamanya mati. Iya. Bahkan maksud gue terus ini despair Hoshino mau dibawa Katsura. kemana? Mau dibawa kemana gitu loh. Oh, terlalu despair. Menurut gue despairnya nih menurut gue dibuat-buat. Dipaksakan. Enggak, sebenarnya ada satu manga kalau kamu bicara itu ada satu manga yang lebih Jujika no Rokunin. Apa itu itu? lebih despair lagi. Kamu kan bilang di Greyman despair kan? Iya. Jujika no Rokunin punya ending yang bakal lebih despair lagi. Yaitu? Ya, semua kalau gue ceritain gak seru lagi dong. Oh, iya. Tapi cerita juga tentang balas dendam. Tapi gue sangat merekomendasikan itu cukup modern Jujika no Rokunin. Ya, tapi bermasalah tahu kan kalau ada despair emang you design it as a despair kan. Nah ini menurut gue ini nggak didesain untuk ini gitu. Tapi I don't think Tapi lu di dipaksa Greyman gitu. is Nah, ini grading chamber nih. Iya, lagi berantem. biarkan- Tapi sebentar, Iya. permasalahan di Greyman itu bukan masalah despairnya. Tapi karena memang Hoshino Katsura itu agak sakit gitu. Jadi itu tuh update lama banget. Saking lamanya bahkan gue mesti nginget lagi. Dulu ceritanya apa ya? Kenapa dia udah kayak begini?